Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri jamadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mawadu kepada semua teman-teman yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Izinkan saya Ulil Azmi dalam hal ini ingin menyampaikan sebuah kultum bertemakan atau berjudul dengan dan tanpa spasi. Apa itu yang dimaksud dengan dan tanpa spasi? Tentunya kita sebagai makhluk sosial di mana hidup di dunia ini itu harus berkolaborasi, harus bersinggungan dengan sesamanya, tentunya akan banyak sekali menimbulkan pernak-pernik kehidupan, baik yang positif maupun yang negatif. Dan dalam hal ini sesuai dengan hadis ataupun firman Allah, di mana kita dituntut untuk senantiasa hablum minallah maupun hablum minannas. Dan yang untuk pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan hablum minannas. Sudah diawali dengan terkait makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tentunya kita memiliki banyak sekali teman, keluarga, baik yang dekat maupun yang jauh. Dan dalam hal itu kita akan senantiasa berkomunikasi. Paling minimal adalah berkomunikasi dengan beliau-beliau atau mereka-mereka yang ada di sekitar kita. Tentunya dalam kita berkomunikasi, hal atau poin yang ingin saya sampaikan atau saya garis bawahi adalah terkait dengan ucapan dan tindakan yang kita suguhkan ke lingkungan sekitar kita. Terkadang kita merasa apa yang kita sampaikan, apa yang kita berbuat sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun terkadang kita tidak tahu apa yang mereka respon atau apa yang mereka terima dari apa yang kita perbuat atau kita ucapkan. Maka dari itu tentunya kita harus sangat berhati-hati dalam berucap maupun bertindak. Apa yang sudah kita perbuat ataupun berucap, tentunya kita harus senantiasa mengevaluasi diri, tentunya juga untuk diri saya sendiri. Apakah yang sudah kita ucapkan atau yang sudah kita perbuat itu menyinggung atau tidak perasaan orang lain tersebut, atau minimal dalam setiap momen atau situasi setelah kita berinteraksi tidak ada salahnya kita meminta maaf. Meminta maaf bukan barang yang sulit menurut saya, itu barang yang sangat mudah, hanya berawal dari niatan yang tulus dan ikhlas. Tentunya orang yang sudah berinteraksi dengan kita pastinya akan memaafkan kita, dan itu tentunya akan meleburkan dosa-dosa yang kemungkinan kita tidak ketahui. Maka dari itu mari saya ajak untuk diri saya sendiri juga dan untuk semuanya teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini, mari kita mulai belajar berbenah dalam berucap, belajar berbenah dalam berbuat. Karena apa yang kita ucapkan, sekecil apapun apa yang kita perbuat, tentunya itu akan berefek dan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua terkait dengan hablum minannas adalah bagaimana caranya sesuai dengan judul kita, dengan dan tanpa spasi. Yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan kualitas circle kita atau kualitas orang-orang yang harus ada di sekeliling kita. Tentunya kita berharap banyak sekali teman-teman atau saudara yang akan kita rangkul atau yang akan kita jadikan partner, yang akan kita jadikan sahabat dan seterusnya. Namun terkadang tidak semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada yang merasa dengan kita menjalin suatu hubungan tidak nyaman, dan terjadilah suatu konflik, terjadilah suatu masalah dan seterusnya. Seandainya saya boleh menyarankan untuk diri saya sendiri juga,
akan lebih bermanfaat dan berdampak positif bagi siapapun dan semuanya ketika kita mengecilkan sedikit circle kita, namun kualitasnya semakin meningkat daripada memperbesar circle kita namun kualitasnya semakin menurun. Jadi itu akan sangat bermanfaat untuk semuanya. Kita akan mengurangi hal-hal buruk kemungkinannya karena circle kita semakin kecil, otomatis apa yang nantinya kita akan berinteraksi itu tidak melebar kemana-mana. Dan orang-orang yang ada di circle tersebut tentunya sudah menjadi orang-orang yang memiliki kualitas tersendiri yang sudah kita pilih, sehingga kita tidak akan terjerumus ke hal-hal yang ada di luar kendali kita. Jika ada pertanyaan, berarti kita tidak perlu untuk melebarkan sayap menjalin hubungan dengan sesama kita, bukan di situ. Circle adalah teman yang paling dekat, yang paling kita percayai, atau yang minimal memahami diri kita. Namun untuk menjalin silaturahmi ke semuanya tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu, tanpa memandang kasta, itu tak semua. Untuk bersilaturahmi, menjalin kerabatan, menjalin persaudaraan dan seterusnya. Namun untuk orang-orang yang harus memiliki kualitas lebih, tentunya menurut saya hematnya adalah mari kita perkecil circle itu, namun kita tingkatkan kualitas kita sesuai dengan apa yang ingin kita tuju. Jadi 2 poin itu tentunya yang menurut saya penting dijadikan ketika kita harus berinteraksi menjadi makhluk sosial dalam hablum minannas. Kemudian yang kedua, setelah kita bisa mengkondisikan, mengendalikan itu, tentunya ada suatu pelaporan yang harus kita sampaikan ke hablum minallah, ke Allah sebagai Maha Pencipta kita semua. Ketika kita sudah menjaga lisan kita, menjaga tindak tanduk kita, kemudian mari kita laporkan itu dalam semua ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Paling minim adalah sholat 5 waktu. Belum sampai ke sunnah, belum sampai ke ibadah yang lain, atau dalam bulan suci ini adalah di puasa kita. Di sholat 5 waktu, asalkan kita secara tertib, secara disiplin bisa mengimplementasikan hal tersebut, tentunya itu akan menjadi suatu pelaporan yang sangat nyata bahwa apa yang sudah kita berbuat di dunia ini dengan mengecilkan namun dengan kualitas yang semakin tinggi, kemudian kita curahkan ke beliau dalam sebuah doa, dalam sebuah kewajiban, pastinya harapannya adalah kita akan selamat bukan hanya di dunia saja, namun nanti kelak di akhirat saat bertemu dengan, mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan rahmat, bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita berbuat dari hal yang paling kecil asalkan positif, daripada kita memikirkan hal-hal besar tanpa ada action nyata, terutama ketika kita berhubungan atau bersinggungan dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT. Di lain sisi, karena ini bulan suci Ramadan, tentunya saya harus menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa, dan mari kita senantiasa menjaga kestabilan iman dan takwa kita. Terkadang di saat bulan puasa banyak hal kita ingat, sholat 5 waktu, deres Al-Quran, sodakoh, dan banyak hal. Namun cenderung untuk diri saya sendiri saja. Ketika bulan puasa itu selesai, dipungkasi dengan Idul Fitri, bahkan sudah bersalam-salaman, saling memohon maaf, terkadang kestabilan itu turun, iman itu turun, kemudian kita lupa dengan hal-hal baik yang sudah kita laksanakan di bulan suci ini. Nah, itu harus saya sampaikan di kesempatan kali ini untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman semua, mari menjaga kestabilan untuk hablum minallah ini tidak hanya di bulan suci Ramadan, namun juga selepas bulan suci ini mari kita jaga justru
kita tingkatkan, justru kita tingkatkan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan saya yakin dengan kita menerapkan hal-hal yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan akan menjadi karakter yang lebih baik lagi, khususnya untuk diri kita masing-masing, dan juga nantinya akan berefek ke lingkungan sekitar kita, baik ke teman kita, baik ke orang tua kita, saudara kita, saudara jauh kita, sahabat kita, teman-teman kita, dan semua orang-orang yang sudah kita kenali. Mudah-mudahan semuanya berefek dan berdampak positif. Mungkin itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan juga untuk teguran juga untuk saya pribadi. Mohon maaf sekiranya apa yang saya sampaikan banyak kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.